Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mencoba menjelaskan tentang proses penciptaan ruh yang paling agung, yaitu Nur Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam suatu hadis diberitakan bahwa Allah Ta'ala menciptakan sebuah pohon yang memiliki 4 cabang. Lalu ia menamakannya dengan pohon Syajaratul Yakin atau pohon yakin. Kemudian Allah menciptakan Nur Muhammad pada tempat yang terbuat dari mutiara berwarna putih dan berbentuk menyerupai burung merak. Lalu ditempatkan pada pohon yakin tersebut. Burung merak itu bertasbih selama 70.000 tahun. Selanjutnya Allah menciptakan Mir'atul Hayat atau cermin kehidupan di hadapan pada burung merak. Ketika burung merak tersebut menatap cermin, terlihatlah wajahnya yang sangat elok dan cantik. Dia pun merasa malu kepada Allah hingga berkeringat dan menetes 6 tetesan. Yaitu yang pertama, dari tetesan yang pertama Allah menciptakan Abu Bakar As-Siddiq. Tetesan yang kedua Allah menciptakan Umar bin Khattab. Tetesan yang ketiga Allah ciptakan Utsman bin Affan. Dari tetesan yang keempat diciptakan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya dari tetesan yang kelima diciptakan bunga mawar. Dan yang terakhir dari tetesan yang keenam Allah menciptakan padi. Kemudian Nur Muhammad itu sujud 5 kali, sehingga hal tersebut menjadi kewajiban yang ditetapkan waktunya bagi kita, yaitu salat wajib 5 waktu bagi Nabi Muhammad SAW beserta umatnya. Lalu Allah memandang Nur Muhammad sekali pandangan, lalu keluarlah keringat kehidupan. Dari keringat itu Allah menciptakan satu, dari keringat hidungnya Allah menciptakan malaikat. 2, dari keringat wajahnya Allah menciptakan arasy, kursi, lauhil mahfuz, kolam, matahari, bulan, hijab, bintang-bintang, dan apa-apa yang ada di langit. Dari keringat dadanya ia menciptakan para nabi dan rasul, para ulama, syuhada, dan orang-orang soleh. Dari keringat punggungnya Allah menciptakan Baitul Makmur, Ka'bah, Baitul Maqdis, dan tempat-tempat masjid di seluruh dunia. Lalu dari keringat kedua alisnya Allah menciptakan umat Muhammad, yaitu orang-orang mukmin dan muslim, laki-laki serta perempuan. Dari keringat kedua telinganya ia menciptakan ruh-ruh orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, dan sebangsanya, seperti orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, dan orang-orang munafik. Dari keringat kedua kakinya ia menciptakan bumi yang terbentang dari barat sampai timur beserta seluruh isinya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada Nur tersebut, "Pandanglah ke depan wahai Nur Muhammad." Maka Nur Muhammad melihat di depannya ada cahaya, di belakangnya ada nur, di kanannya ada nur, dan di kirinya juga ada nur. Nur-nur itu adalah nur para sahabat beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nur Muhammad tersebut bertasbih selama 70.000 tahun. Barulah kemudian Allah menciptakan nur para nabi dari nur Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya Allah memandang Nur Muhammad, lalu diciptakan ruh-ruh para nabi dari keringat ruh Muhammad. Dan dari ruh para nabi tersebut diciptakan ruh para umatnya masing-masing. Sedangkan ruh orang-orang mukmin
dari umat Muhammad diciptakan langsung dari keringat ruh Nabi Muhammad SAW. Kemudian semua ruh-ruh tersebut mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selanjutnya Allah menciptakan pelita dari batu akik berwarna merah yang transparan dan tembus pandang. Bagian dalamnya dapat terlihat dari bagian luar. Lalu Allah menciptakan bentuk rupa Muhammad sebagaimana bentuknya di dunia dan diletakkan pada pelita itu. Sosok Muhammad itu berdiri di dalamnya seperti berdirinya ketika sedang sholat. Sementara ruh-ruh para nabi berputar mengelilingnya seraya membaca tasbih dan tahlil 1000 tahun lamanya. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan semua ruh supaya melihat rupa Muhammad. Maka mereka semua melihatnya, fokus pandangan mereka berbeda-beda, yaitu orang yang melihat kepala dari sosok bentuk rupa Muhammad itu akan menjadi seorang khalifah atau sultan di antara para makhluk. Orang yang melihat dahinya akan menjadi amir atau pemimpin yang adil. Orang yang melihat kedua matanya akan menjadi orang yang hafal terhadap kalam Allah. Orang yang melihat kedua alisnya akan menjadi orang yang ahli melukis dan mengukir. Orang yang melihat kedua telinganya akan menjadi orang yang memiliki ketajaman pendengaran dan suka menerima nasihat. Orang yang melihat kedua pipinya akan menjadi orang yang suka berbuat kebajikan dan berakal cerdas. Orang yang melihat kedua bibirnya akan menjadi wazir atau perdana menteri. Orang yang melihat hidungnya akan menjadi hakim, dokter, dan ahli minyak wangi. Orang yang melihat mulutnya akan menjadi orang yang ahli berpuasa. Orang yang melihat giginya akan menjadi orang yang berwajah rupawan, elok dan menawan, baik laki-laki maupun perempuan. Orang yang melihat lisannya akan menjadi seorang utusan raja-raja. Orang yang melihat tenggorokannya akan menjadi mubaligh, orator, penasihat, dan muadzin. Orang yang melihat jenggotnya akan menjadi orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang melihat lehernya akan menjadi pedagang, pebisnis. Orang yang melihat kedua tangannya, orang yang melihat kedua lengannya akan menjadi penunggang kuda dan pembalap. Orang yang melihat lengan tangan kanannya akan menjadi orang pendonor. Orang yang melihat lengan kirinya akan menjadi orang yang bodoh. Orang yang melihat telapak tangan kanannya akan menjadi seorang perbangkang dan tukang songket, tenun menenun dan sulam menyulam. Orang yang melihat telapak tangan kirinya akan menjadi ahli ukur. Orang yang melihat kedua tangannya akan menjadi orang yang cerdas dan dermawan. Orang yang melihat telapak tangan kirinya bagian luar akan menjadi orang yang bakhil. Orang yang melihat telapak tangan kanan bagian luar akan menjadi koki atau ahli masak-memasak. Orang yang melihat ujung jarinya akan menjadi seorang penulis, jurnalis, dan sekretaris. Orang yang melihat jari-jari kanan akan menjadi seorang penjahit dan desainer. Orang yang melihat jari-jari kiri akan menjadi tukang besi dan pandai besi. Orang yang melihat dadanya akan menjadi seorang ilmuwan dan mujtahid yang terhormat. Orang yang melihat punggungnya akan menjadi orang yang tawadhu dan taat pada syariat. Orang yang melihat lambungnya akan menjadi orang yang ahli berperang. Orang yang melihat perutnya akan menjadi orang yang qanaah dan zuhud, tidak materialistis. Orang yang melihat kedua lututnya akan menjadi orang yang ahli ruku dan sujud. Orang yang melihat kedua kakinya akan menjadi seorang pemburu. Orang yang melihat bawah telapak kakinya akan menjadi orang yang suka berjalan-jalan, pelancong, pesiar, dan wisatawan. Orang yang melihat bayangannya akan menjadi ahli lagu atau penyanyi dan pemusik. Orang yang tidak melihat sesuatu pun daripadanya akan menjadi orang Yahudi, Nasrani, kafir, dan Majusi.
Dan orang yang tidak memandangnya sama sekali, dialah orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, seperti Namrud, Fir'aun, dan orang-orang ateis lainnya. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan makhluknya untuk salat sebagaimana bentuk nama Ahmad dan Muhammad. Maksudnya, dari nama Ahmad berarti posisi berdiri dalam salat seperti huruf alif, ruku seperti huruf H, sujud seperti huruf mim, dan posisi duduk seperti huruf dal. Dan Allah Ta'ala menciptakan makhluk sebagaimana bentuk nama Muhammad. Maksudnya dari nama Muhammad itu berarti bentuk kepala seperti huruf mim. Huruf mim pertama yang berkepala bulat, kedua tangan seperti huruf H, perut seperti huruf mim yang kedua, kedua kaki seperti huruf dal. Oleh sebab itu, tidak seorang pun dari orang-orang kafir akan dibakar ke dalam api neraka jahanam bentuk asalnya yang menyerupai bentuk nama Muhammad, tetapi terlebih dahulu bentuknya diganti berbentuk babi, barulah kemudian dibakar di dalam api neraka.